guys, welcome back ya. Nah, pembahasannya masih seputar air terjun nih. Dan pada segmen kali ini akan membahas mengenai realita-realita yang ada seputar air terjun Niagara. Langsung aja yuk kita simak informasinya. Seperti yang sudah dibahas pada segmen sebelumnya, air terjun Niagara merupakan air terjun yang sangat besar di antara perbatasan dalam Amerika Serikat dan Kanada. Air terjun Niagara diperkirakan sudah ada sejak 12.000 tahun lalu saat zaman es Wisconsin. Untuk menjawab pertanyaan Miss Kepo tadi, kali ini kita akan membahas 6 realita menarik air terjun Niagara versi WOW hanya di segmen Myths or Reality. Pertama, terdiri dari kumpulan 3 air terjun. Air terjun Niagara sebenarnya bukan hanya satu air terjun, melainkan terdiri dari 3 kumpulan air terjun, yaitu American Falls, Horseshoe Falls, dan Bridal Veil Falls. Ketiga air terjun diberi nama sesuai dengan ciri khas masing-masing, yaitu American Falls yang sebagian wilayahnya berada di perbatasan Amerika Serikat, Horseshoe Falls yang bentuknya seperti tapak kuda dan juga dikenal sebagai Canadian Falls karena sebagian wilayahnya berada di Kanada. Sedangkan Bridal Veil Falls yang bentuknya menyerupai tudung pengantin. Horseshoe Falls sendiri merupakan air terjun terlebar dan tertinggi dari 2 air terjun lainnya. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 188 kaki atau 57 meter. Sedangkan Bridal Veil Falls merupakan air terjun yang terkecil. Kedua, memiliki volume air terbesar di dunia. Setiap detiknya, sekitar 28 juta liter atau sekitar 700.000 galon air mengalir dari atas air terjun Niagara. Volume air yang besar tersebut tak hanya disebabkan oleh beberapa aliran sungai yang bermuara di sungai Niagara, tetapi juga disebabkan oleh gletser-gletser yang mencair ketika musim dingin. Selain itu, faktor lainnya adalah karena besar dan juga tingginya air terjun Niagara itu sendiri. Ketiga, menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air. Air terjun Niagara merupakan air terjun penghasil listrik dalam jumlah besar bagi Amerika dan Kanada. Stasiun pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun di sekitar Sungai Niagara pada tahun 1881. Pembangkit listrik Sir Adam Beck 1 dan 2 merupakan pembangkit listrik yang melayani kebutuhan listrik di Ontario Selatan dan New York. Saat ini, pembangkit listrik di air terjun Niagara menghasilkan 2,4 juta kilowatt tenaga listrik dan merupakan pembangkit listrik tenaga air terbesar keempat di Amerika Serikat. Keempat, merupakan air terjun termuda. Meskipun air terjun Niagara berusia sekitar 12.000 tahun, air terjun ini dianggap sebagai air terjun termuda dibandingkan dengan keajaiban geografi lainnya yang ada di dunia. Misalnya saja seperti Giant Causeway di Irlandia yang berusia lebih dari 60 juta tahun. Oleh sebab itu, air terjun Niagara dianggap sebagai yang termuda. Kelima, asal mula nama air terjun Niagara. Untuk sekedar diketahui, sebenarnya banyak versi cerita mengenai asal-usul nama Niagara ini. Ada yang mengatakan nama Niagara berasal dari nama sebuah suku Indian, yaitu Niagagarega. Selain itu, ada pula yang menganggap nama ini berasal dari bahasa Indian, yaitu Ongui Ahra yang berarti selat. Tak sedikit pula yang menyimpulkan dari bahasa Mowah yang berarti leher. Keenam, aktivitas di sekitar air terjun Niagara. Selain menyuguhkan keindahan alam, ada begitu banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh para pengunjung di sekitar lokasi air terjun Niagara ini. Misalnya adalah Niagara Gorge Discovery Center yang memamerkan banyak fosil purba dan formasi bebatuan berusia jutaan tahun di ngarai Niagara.
atau Corning Museum of Glass yang merupakan museum kaca dan seni bersejarah terbesar di dunia dan masih banyak lagi. Nah, buat Miss Kepo ataupun Smart Viewers yang mungkin masih menikmati keindahan alam lainnya, bisa mengunjungi Niagara Falls State Park. Niagara Falls State Park ini merupakan taman negara tertua di Amerika Serikat yang didirikan sejak tahun 1885 loh. Selain menjadi taman tertua, Niagara Falls State Park ini juga menjadi salah satu destinasi yang kerap dikunjungi para turis untuk menikmati keindahan air terjun Niagara dari jarak yang dekat. Lebih dari 8 juta pengunjung yang meramaikan taman negara ini setiap tahunnya. Wah, menarik sekali air terjun Niagaranya. Smart Viewers, ngomongin aktivitas di air terjun sepertinya salah satu aktivitas atau kegiatan seru yang bisa dilakukan saat berwisata ke air terjun adalah mandi di air terjun. Nah, sekarang Miss Kepo mau tahu nih tentang manfaat apa aja sih yang bisa didapatkan oleh tubuh jika kita mandi di air terjun. Kira-kira manfaatnya apa aja ya? Nah, Miss Kepo dan Smart Viewers, selain akan membuat kita lebih tenang karena keindahan alamnya, mandi air terjun tentu memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Tapi sebelumnya, ada yang mau lewat dulu nih Smart Viewers. Tapi setelah ini kita bakalan balik lagi dan membahas manfaat mandi air terjun untuk tubuh kita. Jadi, jangan kemana-mana ya.